malam ke-8 atau ke-9 ya, agak lupa nih. Di bulan suci Ramadan ini malam yang spesial banget. Bukan malam Lailatul Qadar sahabat Salsa, bukan. Tapi malam hari ini di Salsa Talkshow, di spesial talkshow kita hari ini sahabat Salsa, kita akan kedatangan tamu seorang santri ajaib ya. Kita akan ngobrol dengan salah satu santri di Kabupaten Sampang yang usianya masih dini banget sahabat Salsa, tapi sudah nyantri bertahun-tahun sahabat Salsa. Dan malam hari ini bersama narasumber kita akan ngobrol tentang santri bisa apa, peran pesantren di era digital sahabat Salsa. Sebelum itu sahabat Salsa, kami ngajakin kamu semua untuk stay tune di 94,1 Salsa di FM. Dan talkshow kita malam hari ini tidak cuma bisa kamu ikuti melalui frekuensi kita di 94,1 FM dan di live streaming website kita di www.salsabilafm.com, tapi kamu semua sahabat Salsa bisa mengikuti live streaming via visual kita ya di akun TikToknya Salsabila FM. Dan untuk kamu semua yang mau tanya kepada narasumber kita sahabat Salsa berkaitan tema kita hari ini, yakni santri bisa apa, peran pesantren di era digital, kamu bisa langsung gabung bareng kita baik di WA kita di 81333331941 atau boleh langsung tanya di kolom komentar live TikTok kita malam hari ini ya sahabat Salsa. Oke, mudah-mudahan kita semua sekali lagi mendapatkan berkah Ramadan dan kami ucapkan selamat datang sekali lagi di program Salsa Talkshow inspiratif dan edukatif, di mana setiap sesinya kita akan menghadirkan narasumber yang bisa menginspirasi kamu semua sahabat Salsa dan bisa memberikan edukasi yang baik untuk kamu semua. Oke, kita akan sapa narasumber kita malam hari ini. Siapakah dia sahabat Salsa? Dia adalah seorang santri muda yang kita doakan mudah-mudahan kedepannya akan membanggakan Kabupaten Sampang. Amin. Akan membanggakan Indonesia dan pokoknya harapan Robi bisa berprestasi ke bukan hanya di tingkat nasional tapi di internasional nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari tadi kita udah kedengeran suaranya. Narasumber kita malam hari ini adalah Sultan Sakti Zahirul Ashrofi. Dia adalah santri Pondok Pesantren Al-Masdukiyah Keraksan Probolinggo. Selamat malam Sakti. Assalamualaikum Sakti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kamu semua sahabat Salsa yang udah nimbrung nih di obrolan kita malam hari ini dan ngelihat Sakti langsung, subhanallah, santri muda, dari caranya adem sekali, senyumnya Sakti luar biasa sekali dan semangatnya. Oke, Sakti, gimana nih perasaannya malam hari ini bisa ada di Radio Salsabila FM, Sakti? Seneng gitu, bahagia. Oke, bahagia banget nih. Sebagai apa sih? Sebagai apa? Lebih bahagiakah daripada pulangan pesantren? Lebih. Oke. Jadi Sakti sekarang lagi liburan nih Sakti? Iya, liburan pondok Ramadan. Pondok Ramadan. Dari liburnya berapa? Dari kapan sampai kapan? Mulai dari Ramadan kurang 5 hari kita udah libur. Sampai sampai kapan? Lupa ya. Tapi total berapa lama Sakti? 50 hari. 50 hari nih. Sobat Salsa, Romi dari awal udah yakin ya kalau Sakti ini santri keren gitu ya. Biasanya kalau anak santri itu ya memang seperti ini sahabat Salsa, pasti inget kapan liburnya, kapan baliknya. Tapi Sakti saking semangatnya sahabat Salsa, nggak inget ya kapan baliknya. Tapi 50 hari, wow, 50 hari itu adalah waktu yang panjang bagi santri untuk berlibur gitu. Dan liburan santri itu ya Sakti bukan seperti liburan anak sekolah pada umumnya gitu yang pulang ke rumah main dan ngabisin waktunya sama gadget gitu. Kalau Sakti nih selama 50 hari liburan gitu, itu ada tugas apa sih yang diberikan oleh pondok pesantren untuk Sakti? Yang diberikan dari pondok pesantren itu ada tugas portofolio. Oke, portofolio yang wajib dilakukan. Jadi setiap harinya kita harus memiliki kegiatan yang dilaporkan ke pondok pesantren. Oh, jadi liburan tapi
pondok tetap ada kontrol gitu. Iya. Wow, Tetap ada kegiatan. ada kegiatan yang positif gitu ya. Ini luar biasa banget sih Sakti. Ini orangnya baru tahu sih sahabat salsa ada pondok pesantren yang cara pendidiknya seperti ini gitu. Bahkan di hari liburan ada cara unik bagi pondok pesantren untuk menghibur santrinya. Sultan Sakti Zahirul Asyrofi. Sebelum lanjut ke tentang pondok pesantren, boleh dikenalin dulu dong Sakti, Sultan Sakti Zahirul Asyrofi ini. Sakti nama orang tua Sakti siapa, kemudian Sakti lahirnya di mana, kapan lahirnya. Nanti enak nih sahabat salsa bila kalau udah tahu kapan lahirnya Sakti bisa kasih kado nih buat Sakti. Iya. Kalau nama orang tua Sakti itu ayah Sakti Jawahir SPDI. Ya. Kalau ibu? Kalau ibu Hanifah. Hanifah. Ya. Masya Allah. Sakti berapa bersaudara Sakti? 3 bersaudara. Dan Sakti anak yang keberapa? terakhir. Anak yang Bungsu. terakhir. Yang bungsu. Oke. Iya. Jadi kakak sama mbaknya itu udah lebih dulu. Nyantri Iya. juga nggak? Nyantri juga nggak sama Kak Sakti? Alhamdulillah nyantri juga, nyantri semua. Itu di mana aja kalau boleh tahu tuh? Kalau kakak yang kedua itu namanya Irfan Rizky, juga pernah nyantri di Pondok Pesantren Al Mazdukiyah. Di Keraksan juga, Probolinggo Iya. juga. Terus? Kalau anak yang pertama itu nyantri dari kelas 2 MI sampai lulus SMA di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Islami. Jadi memang dari kakak-kakaknya Sakti udah dapat gambaran untuk nyantri, untuk pondok di pondok pesantren gitu ya Sakti ya? Iya. Oh luar biasa sekali sih. Iya. Sakti bisa kalau boleh tahu nih, Iya. mondok itu keputusan Sakti sendiri atau gimana Sakti? Iya, keputusan sendiri. Minta maunya Sakti sendiri dulu. Jadi memang udah jadi keinginan Sakti sendiri untuk mondok. Iya. Oke. Kenapa sih Sakti kok pengen mondok gitu? Karena dulu pernah yakin dari sebuah itu kata-kata mutiara yang bilang bahwa belajar di waktu kecil bagaikan mungkir di atas batu, dan belajar ketika dewasa bagaikan mungkir di atas air. Oke. Bisa dijelasin gimana tuh maksudnya ke semua sahabat salsa? Awalnya Sakti juga udah paham, tapi ketika udah paham, ngerti kalau ternyata maksud dari belajar di masa kecil bagaikan mungkir di atas batu itu sulit, namun akan selalu nempel itu. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dan ini sahabat salsa jadi cerminan juga untuk kita ya. Jadi nggak perlu takut untuk mulai belajar, terutama belajar di pondok pesantren, walaupun di usia yang masih dini seperti Sakti. Nah, Sakti emang mondoknya usianya berapa dulu waktu mondok? Dulu mondoknya dari kelas 3 MI. 3 MI? Iya. Waduh. Kak Romi waktu itu dia kelas 3 MI masih suka main kelereng dulu Pak. Sakti udah mondok. Iya. Emang nggak takut Sakti awal-awalnya itu? Awalnya takut gak kerasan apa gitu. Cuman ketika udah mondok ternyata enak gitu. Udah enak banget gitu. Alhamdulillah betah karena Kak mondok Sakti mungkin dulu waktu sebelum mondok gak seganteng sekarang sih. Sekarang tambah ganteng, tambah ilmu juga yang nomor 1 dan punya akhlakul karimah yang baik. Alhamdulillah, amin. Jadi memang di Sakti itu lahir di keluarga yang memang suka menimba ilmu di pondok pesantren ya. Kalau di kakak-kakak Sakti sampai Sakti pun saat ini udah mondok di pondok pesantren. Luar biasa. Jadi mondok mulai kelas 3 SD dan sekarang di pesantren udah kelas berapa Sakti? Mau naik kelas 3 SMP. Mau naik kelas 3 SMP. Masih betah? Alhamdulillah betah. Oke, jadi kelas 3 SD dan sekarang udah mau naik kelas 3 SMP. Jadi udah berapa tahun nih mondoknya? Mau 6 tahun udah. Iya. Romi pengen tes matematika kamu, ternyata kamu hebat banget. Iya, 6 tahun sahabat salsa. Sakti di usia yang masih sangat dini, tapi udah mondoknya udah lama banget, udah 6 tahun di pondok pesantren gitu. Ini luar biasa sekali ya. Termasuk salah satu keberkahan sahabat salsa karena sulit kan Sakti ya, betul nggak? Sulit. Di pondok kamu, teman kamu ada nggak yang nggak betah gitu? Kemudian pasti ada kan di gitu. setiap pesantren pasti ada itu. Jadi saat ini ada termasuk yang mendapatkan berkah. Rezeki dari Allah bisa kerasan dan bisa mondok di pesantren. Seneng banget sih, luar biasa banget sih sahabat salsa.
Oke, selama 6 tahun di pondok pesantren, boleh digambar, Sakti memang dari awal udah mondok di Probolinggo atau sebelumnya udah nyoba-nyoba dulu ke perjalanan gimana? Pernah di pondok lain. Dulu kan di Al-Masdukiyah ini yang boleh masuk dari 1 SMP. Iya. Jadi kelas 3 SD pernah nyoba mondok di Miftahul Ulum Al-Islami juga. Al-Islami itu di mana? Di Kedungdung. Oke. Terus? Ngerasa udah enak, udah bisa, pindah lagi ke Probolinggo. Di Probolinggo itu di Keraksan Al-Masdukiyah? Enggak, di Nurul Quran, kelas 4. Terus? Karena emang pengen di Al-Masdukiyah itu, jadi di pinggir Al-Masdukiyah dulu. Itu pondoknya pas nggak terlalu jauh dari Al-Masdukiyah. Jadi udah dulu itu udah kepengen di Al-Masdukiyah gitu? Iya. Nah, Sakti kok berani gitu dari di Serese kan, Serese Iya. Samang, dari Serese, dari Madura, tapi berani untuk mondok di Probolinggo gitu. Kenapa berani gitu? Kenapa pengen mondok di Al-Masdukiyah? Emang hal apa sih yang Sakti suka dari pondok pesantren Al-Masdukiyah Keraksan Probolinggo? Sakti boleh ceritain misalkan kegiatan pesantren itu seperti apa? Mulai dari bangunnya, kemudian sampai harus istirahat dan tidur lagi, itu kegiatan itu seperti apa sih Sakti? Kalau di Al-Masdukiyah itu kita bangun di jam 3. Jam 3 subuh? Iya. Itu dibangunin? Iya, walaupun ngantuk-ngantuk itu kita harus tetap sholat. Terus? Terus habis sholat tuh kita ada waktu buat menjalanin pelajaran bahasa. Oke. Mufrodat, pembagian mufrodat. Jadi ada bahasa Arab gitu apa? Iya. Mufradat. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi kalau lagi musim Inggris itu kita dikasihnya vocabularies setiap paginya. Kosakata gitu ya. Iya. Terus kalau musim bahasa Arab sama kasih mufradat Iya, yang mufradat. bahasa Arab. Luar biasa banget di pondok pesantren Al-Masdukiyah ya. Alhamdulillah. Kalau di Serese musim apa? Kalau di Serese Musim hujan. Musim hujan. Nah, bedanya itu sobat saya kalau di Serese, kalau di rumah Kak Romi nih di Galis itu biasanya musimnya musim rambutan kali itu. Nah, kalau di pondok pesantren Al-Masdukiyah Keraksan Probolinggo sobat salsa itu musimnya musim bahasa. Ini keren. Dan pergantian bahasanya itu 2 minggu sekali. 2 minggu bahasa Arab, Ya, 2 minggu lagi bahasa Inggris. bahasa Inggris. Boleh dong coba dikit bahasa Arabnya Sakti. Sakti, kaifa haluk? Alhamdulillah ini bil khair. Alhamdulillah bil khair. Kami nggak tahu sih. Ya udah, Sakti coba ngobrol memperkenalkan diri Sakti gitu, tapi pakai bahasa Arab. Coba. Ismi Sultan Sakti Zahirul Asrofi. Aku nufi Ma'hadil Masdukiyah fi Sofusani Haji. Luar biasa. Alhamdulillah. Boleh diterjemahin Sakti, kalau takut sahabat salsa nggak ngerti. Kalau Romi udah ngerti dong. Nama saya itu Sakti, Sultan Sakti Zahirul Asrofi, dan Sakti di pondok pesantren menduduki kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 SMP. Luar biasa banget. Itu sahabat salsa luar biasanya ya. Jadi untuk kamu semua, para bapak, para ibu di rumah yang punya anak, jangan takut, Nggak perlu ragu. Nggak perlu ragu, betul kan Sakti, untuk memondokin anaknya. Nggak rugi kalau sahabat salsa punya anak yang seperti Sakti ini. Udah pintar bahasa Arab, bahasa Inggris juga bisa, ini luar biasa banget gitu. Oke, setelah itu nih pagi ngafalin mufradat, terus kegiatannya apa lagi? Kalau habis mufradat tuh kita biasanya keliling lapangan sambil bawa papan. Kayak ngulangin mufradatnya itu biar kita hafal. Jadi setiap santri itu punya papan masing-masing? Bukan, setiap kelas. Setiap kelas itu satu papan. Biasanya ketua kelas yang mimpin. Jadi dipimpin sambil bawa sambil dibaca. Iya, tiap pagi qolidu ba'di gitu. Qolidu ba'di itu apa artinya? Ikuti setelah saya. Romi dulu sempat mondok juga sih, tapi udah banyak yang lupa sih Sakti ya. Iya. Jadi menarik banget, dan itu setiap hari ya. Iya, setiap pagi. Jadi bahasa Arabnya itu bisa inget banget. Iya, terus dilatih gitu. Terus dilatih. Masya Allah. Oke, terus setelah itu apa lagi? Setelah itu kita biasanya olahraga. Yang ikut di bidang futsal.
badminton itu. Nah, Sakti apa nih? Ambil apa nih olahraganya nih? Badminton. Oh. Olahraga badminton. Setelah talkshow kita main sparring di bawah. Iya. Oke. Jadi ada bukan hanya dididik rohaninya aja sahabat salsa di pesantren, tapi jasmaninya juga dilatih. Sahabat salsa. Dan banyak banget, ada yang futsal, ada yang badminton, olahraga apapun yang penting bisa menyehatkan tubuh gitu ya. Karena betul nggak Sakti kalau jiwa yang rohani yang sehat itu terletak pada jiwa yang sehat. pada jiwa yang sehat gitu ya. Dalam tubuh yang sehat. Iya, aduh. Oke, setelah itu udah olahraga nih. Terus lanjut apa lagi? Kegiatan. Persiapan buat masuk sekolah. Masuk sekolah yang SMP-nya itu. Iya, tapi di sana programnya bukan SMP MTS. Oke, terus apa tuh? Programnya itu SPM. SPM. Satuan Pendidikan Muadalah. Oh, gimana tuh muadalah artinya? Satuan Pendidikan Muadalah itu di situ kalau SMP itu sama kayak SPM Musto. Oh. Sejajar dengan SMP atau MTS. Oh, masya Allah. Jadi memang udah bagus banget kurikulumnya ya, cara metode pendidikannya sahabat salsa gitu. Oke. Dan Sakti, Romi dengar Sakti ini di pesantren rajin belajar ya? Alhamdulillah. Atau pas sembunyi-sembunyi tidur, kan ada dulu teman Romi yang nakal itu tidur enggak ya? Enggak. Alhamdulillah enggak. Masya Allah. Dengar-dengar di ujian terakhir kemarin Sakti itu dapat nilai tertinggi, bener nggak? Iya, di liburan kemarin alhamdulillah dapat nilai tertinggi di laporan portofolio. Masya Allah, luar biasa. Dan itu di pondok santri itu berapa banyak sih santrinya? Gak kehitung. Masya Allah. Sama ribuan berarti. Insya Allah. Masya Allah. Kalau teman-teman Sakti ada di mana saja? Dari mana aja nih teman-teman Sakti? Kalau seangkatan Sakti itu ada yang dari Bali, dari Probolinggo juga banyak. Masya Allah, ada dari Bali juga. Iya. Oke, kenapa sih Sakti bisa dapat nilai terbaik di laporan portofolio gitu? Emang selama liburan terakhir kemarin kegiatan-kegiatan seperti apa sih yang Sakti lakuin gitu? Alhamdulillah di pulangan kemarin, di liburan kemarin, Sakti sempat diundang di salah satu media. Itu salah satu yang buat nilai Sakti tinggi. Oke. Itu medianya apa namanya? Medianya? Madura Indep. Masya Allah. Diundang ke situ. Iya, jadi bintang tamu. Masya Allah. Keren banget. Dan Sakti memang Romi juga dengar Sakti juga aktif ya di media Pondok Jawa Timur. Iya, di bidang jurnalistik. Oke, jadi Sakti suka jurnalistik, suka nulis juga. Alhamdulillah suka. Masya Allah. Pernah nulis surat cinta nggak? Nggak ada enggak. Karena Sakti fokus sama saya, bukan kayak Romi yang dulu masih kecil nakal banget sih sama saya. Oke, media Pondok Pesantren Jatim itu seperti apa sih Sakti? Dulu ada kegiatan media Pondok Jatim Madrasah Media di Pondok Pesantren Al-Mazdukiyah. Itu pondok se-Jawa Timur dan diundang. Okay. Jadi tapi alhamdulillah Sakti sempat jadi peserta termuda se-Jawa Timur. Masya Allah. Dan di Pondok Al-Mazdukiyah tentu bukan Sakti aja kan yang ikut, tapi yang dipercaya untuk terus aktif di situ Sakti. Ini luar biasa banget. Dan ini amanah ini harus benar-benar dijaga oleh Sakti gitu. Karena kalau udah dipercaya sama kiai, sama guru itu harus itu jaga baik-baik sih. Luar biasa banget, Kalau hobinya Sakti baca dan nulis. Iya. Betul nggak? Oke. Kalau biasanya bacanya apa aja itu? Biasanya baca buku-buku kayak artikel gitu. Juga kadang baca novel juga. Iya, kan perlu juga untuk hiburan gitu. Iya. Dan novel-novel yang Islamik juga. Karena dari novel itu bisa nambah wawasan juga kan, ya. Kosakata, cara menulis yang baik gitu. Betul. Jadi Sakti juga kalau nulis sudah mulai belajar nggak untuk nulis karya ilmiah, karya sastra atau apa? Alhamdulillah mulai nulis. Juga di jurnalistik Al-Mazdukiyah setiap kru jurnalistik itu diwajibin buat nyetor karya tulis seminggu 3 kali. Oh, jadi dan Sakti ngelakuin itu? Iya. Seminggu 3 kali nulis. Wow, luar biasa sahabat saya di usianya seperti ini. Ada nggak pernah nulis apa aja Sakti?
puisi, pantun gitu. Oke. Cerpen juga, kadang artikel. Mm-mm. Ada nggak yang masih ingat puisinya atau pantunnya? Ada. Coba satu aja pantun yang masih ingat, apa coba? Hmm, pantun apa? Terserah bebas. Apa kata sakti gitu? Apa coba? Masih ingat nggak? Udah lupa. Udah lupa. Makan kedong-dong di bulan puasa. Batal dong puasanya. Iya. Iya. Tapi luar biasa banget nih Sakti. Jadi Sakti harus bisa terus apa namanya mengasah kemampuan itu. Iya. Luar biasa banget gitu. Dan terus belajar, karena yang sosok yang hebat, santri yang hebat tuh Sakti ya. Bukan hanya santri yang bisa menulis aja, bukan hanya santri yang bisa menyampaikan, tapi juga menyampaikan dakwahnya melalui lisan, tapi juga yang bisa menyampaikan dakwahnya melalui tulisan. Juga dulu pernah dengar manusia jika meninggal maka dia sudah tidak ada, tidak dikenang lagi. Namun manusia yang menulis, tulisannya akan selalu dikenang walaupun dia meninggal gitu. Betul. Dengan tulisan kita bisa hidup 1000 tahun, bahkan 10.000 tahun dan seterusnya. Luar biasa. Mudah-mudahan Sakti bisa menjadi sosok yang seperti itu. Sakti, katanya dengar-dengar nih teman-teman Sakti pada excited, pada semangat semua pas tahu Sakti diundang ke Radio Salsa Bila FM. Dan sekarang katanya lagi live streaming liatin Sakti ngobrol bareng Romi di sini. Iya. Boleh dong disapa dulu teman-temannya Sakti. Iya. Silakan. Disapa-sapain, hai teman-teman. Halo. Hai. Selamat menonton gitu. Oke, luar biasa sekali sahabat-sahabat, itu tentang sekilas tentang Sultan Sakti Zahirul Asrofi yang sudah mondok, yang sudah mulai nyantri sahabat salsa sejak kelas 3 SD ya, sahabat salsa SD atau MI atau sederajat, dan sampai sekarang udah mondok sudah 6 tahun di usianya yang sekarang sahabat salsa. Alhamdulillah. Ini luar biasa sekali. Kita harus doakan, kita dukung juga, mudah-mudahan Sakti bisa terus berkarya, bisa terus belajar, bisa membanggakan orang tua juga. Ya, amin. Bisa menjadi sosok yang dibanggakan juga sama teman-temannya, bisa membawa nama baik Sampang nanti ke depannya, dan bisa terus berprestasi ya Sakti ya. Ya. Oke, sahabat salsa, kita masih ngobrol seputar Sakti dan Pondok Pesantren Al-Masdukiyah Raksan Probolinggo. Dan berikutnya sahabat salsa kita ngobrol tentang tema kita malam hari ini Sakti, yakni santri bisa apa, peran pesantren di era digital. Tapi sabar dulu sahabat salsa untuk kamu semua, karena masih ada iklan yang mau lewat juga. Sakti, kita ada iklan yang mau lewat dulu, dan setelah itu kita akan balik ngobrol bareng lagi tentang santri, tentang pondok pesantren, dan tentang era saat ini bersama Sakti sahabat salsa. Untuk kamu semua sahabat salsa, tetap stay tune di sini di 94,1 Salsa Bila FM, radionya orang.
Berikut kesaksian konsumen setia Biosasak Herbal. Dulu saya sudah diponis oleh dokter karena tekanan darah tinggi, saya harus mengkonsumsi obat tensi. Setiap hari saya harus minum. Bahkan sering saya kesemutan, kepala saya sakit, batuk-batuk juga. Bahkan saya sudah pernah ke dokter juga. Hampir saya putus asa. Saya ketemu dengan teman. Dari teman ngasih tahu saya, menyarankan saya dengan mengkonsumsi atau minum. Ini namanya Biosasa. Dari obat organik ini, ramuannya dari alami semua. Saya minum tetes yang Biosasa ini, yang tetes ini, saya minum pagi, siang, dan malam. Hingga 5 hari, sudah kelihatan hasil. Dulunya kepala saya sakit, tensi saya tinggi, dan sering kesemutan. Bahkan saya sering tidur, kurang tidur, dan tidak bisa tidur juga. 5 hari sudah bisa saya buktikan. Jam 4 pagi saya sudah bangun pagi, tubuh saya terasa segar, batuk-batuk saya hilang, tensi saya normal, kesemutan atau kram saya juga sudah hilang. Saya bisa buktikan kepada istri saya, dia setiap hari susah tidur. Penyebabnya satu, dia tensi tinggi juga. Kesemutan, tangannya kesemutan sampai kipas-kipas sana, kayak gejala stroke ringan. Sering juga kram kakinya sama dengan saya. Saya bersamaan minum sama istri saya, pagi, siang, dan malam. Bahkan pada saat kerja pun saya bawa minyak ini. Jadinya saya percaya dan yakin sekali obat ini, karena saya bisa membuktikan obat ini luar biasa. Dalam selalu ada pahala, dalam debu. Salsabila FM, radionya orang Madura.
94,1 Salsa FM, radionya orang Madura. Balik lagi di salah satu show inspiratif dan edukatif spesial Ramadan bersama Sultan Sakti Zahirul Ashrofi, santri Pondok Pesantren Al-Masdukiyah, Keraksan Probolinggo, sahabat salsa. Sakti masih semangat ngobrol bareng Kak Romi? Semangat dong. Semangat pastinya. Kelihatan dari senyum manisnya Sakti ya, sahabat salsa ya. Oke, tadi di sesi pertama kita udah kenal Sakti dari mana, kemudian hobinya Sakti apa, kemudian kenapa alasannya Sakti untuk pesantren gitu ya, sahabat salsa. Dan kita juga sedikit tahu tentang Pondok Pesantren Al-Masdukiyah gitu. Dan kita akan kulik lebih dalam lagi tentang Sakti dan Pondok Pesantren bersama dengan tema kita malam hari ini, santri bisa apa? Peran pesantren di era digital. Oke. Sakti udah berapa lama Sakti mondok? Oh ya, tadi udah mondoknya udah 6 tahun 6 ya. tahun. Nah, Sakti 6 tahun itu kan waktu yang enggak sebentar, tapi lama. Gitu. Pernah nggak Sakti ada di titik nggak betah di pesantren dan pengen berhenti gitu? Pernah. Oke, gimana ceritanya tuh? Waktu itu pernah nggak kerasan gara-gara tiba-tiba keinget orang tua, mimpi orang tua, keluarga gitu. Rindu gitu ya. Ya tiba-tiba pengen pulang. Iya gitu. Dan itu memang jadi itu penanda sih Sakti ya. Kalau jiwa Sakti sama orang tua itu nyambung gitu. Nah, terus Sakti gimana? Bilang ke orang tuanya nggak kalau pengen pulang, pengen nggak betah itu? Pas. Jadi waktu orang tua berkunjung ke pondok, itu cerita kalau gak kerasan pengen pulang. Cuman untungnya alhamdulillah waktu itu ayah Sakti itu memberi Sakti motivasi sehingga Sakti itu bisa tetap di pondok. Apa tuh motivasinya yang membuat motivasi dari ayah Sakti yang membuat Sakti kerasan dan terus bertahan di pesantren sampai saat ini? Apa tuh motivasinya? Ayah Sakti pernah bilang kalau mencari ilmu di pondok itu udah usah nanggung-nanggung. Kalau emang mau nyari ya nyari yang bener, karena udah jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, cuman dapetnya kayak anak keluaran aja, kayak yang nggak mondok gitu. Betul sekali. Jadi gimana sih? Jadi dari kisah Sakti ya, sahabat salsa, orang mencari ilmu itu jangan mudah menyerah gitu ya Sakti ya. Karena seperti yang Sakti bilang tadi, mencari ilmu di waktu kecil itu ibaratkan apa Sakti? Melukis di atas batu. Betul banget, saya. Dan alhamdulillah waktu itu masih bisa terus kerasan dan sampai saat ini masih di pesantren. Merasa kayak nyesel gitu kalau gak nyari ilmu, rugi. Betul dan itu memang kerugian yang luar besar, yang luar biasa banget untuk anak-anak yang masih muda tapi udah enggak mencari ilmu gitu. Karena usia muda itu Romi pernah dengar ada pepatah ya bahasa Arab yang bilang haitul fata wala bil ilmi watuqo gitu. Jadi mencari ilmu di waktu muda itu, pemuda itu ya hakikatnya mencari ilmu, sahabat salsa, dan mencari ketakwaan diri dari Allah. Betul enggak? Masya Allah. Nah, kalau libur kayak gini nih gimana nih ibadahnya, tetap nggak Sakti? Alhamdulillah tetap. Ada nggak rutinan yang di pesantren dibawa pulang tetap dilakuin sama Sakti di rumah apa? Nulis. Oh, juga emang dari pondok kita diwajibin nulis tentang itu. Kita dapat buku sebelum liburan, isinya This is my story bukunya. Luar biasa banget. Jadi setiap hari kita harus ngisi kegiatan kita tiap harinya apa. Selain itu kita juga harus ada laporan portofolio yang berbentuk foto ataupun video. Oh, keren banget. Sekarang udah berapa lembar tuh Sakti ini? Lumayan banyak deh. Sehari 1 lembar biasanya. Keren banget ya. Jadi setiap liburan itu ini menjadi karya ya sahabat. Jadi setiap santri termasuk Sakti itu punya buku gitu ya. Buku yang menceritakan tentang kisahnya selama liburan. Ceritanya di Is My Story selama liburan gitu ya. Ini keren banget sih. Keren banget. Jadi pengen tahu lebih dalam lagi tentang pondok pesantren Al-Masdukiyah, Keraksan Probolinggo. Keren banget sih, Masya Allah. Romi jadi pengen sowan. Asma Kiainya siapa? Asma Kiainya? Nama Asma Kiainya Kiai Haji Mukhlisin Saat. Masya Allah, subhanallah. Nanti salam Romi untuk ya gitu. Dan terima kasih dari Romi karena udah
mendidik seorang santri yang hebat seperti Sakti sih. Oke Sakti, kita akan mulai masuk ngebahas tentang santri bisa apa, peran pesantren di era digital gitu. Menurut Sakti, santri itu apa sih gitu? Santri apa menurut Sakti? Santri itu samanya dengan penuntut ilmu. Namun beda dengan penuntut ilmu seperti biasanya, karena di pondok itu kita menuntut ilmunya gak cuma di sekolah. Di setiap harinya kita dididik, dilatih untuk terus mencari ilmu. Betul. Jadi udah terschedule selama 24 jam ya Sakti. Iya. Kalau di rumah mungkin kita pulang Pulang sekolah udah main gitu. tidur, main HP. Main HP, bukunya dilemparin gitu ya. Pas mau sekolah lagi, bukuku mana ya kemarin? Hilang, nggak ketemu. Hilang gitu ya. Tapi di pesantren kayak gitu itu sahabat Salsa makna santri ya bagi Sakti gitu. Nah, Sakti itu santri gitu ya. Kalau Sakti ngelihat sekarang nih di era yang udah canggih, udah serba teknologi, udah serba media sosial gitu. Menurut Sakti, santri itu bisa apa sih gitu? Apa aja sih yang bisa santri lakukan saat ini gitu? Santri yang bisa dilakukan santri di era digital seperti sekarang itu, santri dapat melakukan apa yang bukan santri lakukan gitu. Oh, siap betul. Kelebihannya santri kayak gitu. Jadi oke, kalau mereka yang mencari ilmunya bukan di pesantren, mereka belum tentu bisa ngelakuin apa yang santri lakukan. Iya. Nah, tapi kalau santri bisa ngelakuin apa yang santri bisa yang bukan santri lakukan. Yang dilakukan. Iya. Itu sih sahabat-sahabat poin pentingnya. Karena bahkan ada sampai ada bahasa yang mengatakan kalau santri itu serba bisa. Betul nggak Sakti? Alhamdulillah betul. Sakti udah bisa baca doa. Alhamdulillah. Jadi imam udah bisa. Insya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Di pondok juga dilatih buat jadi imam. Juga beberapa waktu di pondok kayak sholat isya itu berjamaahnya bukan di masjid, tapi per kamar. Nah, dan di setiap kamar imamnya itu wajib gantian. Dan di situ kita dilatih untuk mengimami, membaca doa gitu. Asli keren banget sih, menarik banget sih metode pendidikannya ya. Jadi benar-benar terlatih semua. Iya. Oke. Jadi Sakti sering kebagian dong jadi imam dan baca dikirnya juga. Iya, alhamdulillah kebagian. Juga kalau malam Jumat itu tahlilannya per kamar. Jadi kita ada tugas buat mimpin juga. Mimpin tahlil. Masya Allah. Ini luar biasa banget sih, keren banget sih ya. Keren banget. Jadi itu sahabat Salsa, apa yang santri bisa apa di era digital itu gitu. Santri itu bisa ngelakuin segala hal, serba bisa gitu. Bahkan bisa dilakukan oleh mereka yang nggak nyantri gitu sahabat Salsa. Dan kelebihannya dia paham ilmu agama, bisa menjadi imam sholat yang baik, bisa berdoa, bisa bermanfaat untuk masyarakat dengan kemampuan yang dia miliki. Itu luar biasa banget sih. Waduh, Romi jadi penasaran banget untuk lebih menggali lebih dalam lagi tentang santri bisa apa nih. Selain itu Sakti, oke, tadi pelajaran udah. Kemudian bahasa Arab dan bahasa Inggris sudah kita bahas juga. Kemudian barusan ubudiyah barusan kan. Iya, ubudiyah. Kategorinya tentang ibadah. Nah, kalau ekstrakurikuler kemampuan di pondok pesantren Al-Mazdukia itu dilatih nggak, dikasih ruang nggak gitu? Difasilitasi nggak? Oke. Emang ekstrakurikulernya apa aja? Ekstrakurikulernya itu dibagi dua. Oke. Dan kegiatannya itu biasanya di setiap hari Selasa sama hari Rabu. Di hari Selasa itu kita memberi nama, Santri Al-Mazdukia itu memberi nama hari Selasa sebagai hari seni. Oh, Masya Allah. Kenapa dikatakan hari seni? Karena di setiap sore hari Selasa kita akan belajar di ekstrakurikuler kita masing-masing. Kayak yang ikut kaligrafi, melukis, drum band. Ada drum, ada drum band juga. Masya Allah, ada band juga. Iya. Keren banget sih. Kalau Sakti ikut ekstrakurikuler apa aja nih Sakti? Kalau yang di bidang olahraga itu kan Sakti udah tadi bilang badminton. Kalau yang di ekstrakurikuler seni ikut band. Iya. Sakti di bagian apanya bandnya? Bukan di vokalisnya, bukan? Bukan. Di apanya nih? Di bagian gitar, melodi. Oke, jadi bisa. Masya Allah.
Bisa dikit-dikit, belum lancar. Oke. Soalnya masih belajar proses. Tapi luar biasa banget sih. Nanti buat lagu religi gitu ya Sakti ya. Iya. Jadi dakwah itu kan nggak hanya melulu dengan pidato gitu ya, dengan tausiah, tapi dakwah melalui seni, dakwah melalui musik itu juga bisa dilakukan. Gitu. Masya Allah. Kepikiran nggak untuk buat lagu religi gitu ke depannya? Kepikiran, soalnya biasanya di kelas 6, kelas akhir itu banyak yang nyiptain lagu dari band angkatannya. Kayak angkatan sekarang ini ada namanya angkatan Wisdom Generation. Itu udah buat 4 lagu kayaknya. 4 lagu. Keren. Jadi Sakti sama teman-teman udah kepikiran untuk membuat lagu juga. Iya. Original song gitu. Waduh. Di masa depan. Nanti kalau lagunya udah jadi, kita undang lagi ke sini ya. Jadi kita ajakin deh liburan teman-temannya untuk ngeband di Salsa Bilasan gitu. Oke. Ini menarik banget sih sahabat Salsa ya. Jadi dari cerita Sakti kita udah dapat jawaban gitu ya. Kalau pondok di era digital ini, ya pondok pesantren itu juga mengikuti perkembangan zaman ya Sakti. Seperti apa? Contoh seperti yang tadi seni, karena dakwah seni di era digital ini sangat berpengaruh juga sih gitu ya. Karena itu menarik juga dan dakwah itu bisa disisip di situ. Ini keren banget sih. Ini benar-benar Sakti ini santri keren, santri yang benar-benar sakti gitu, bukan hanya namanya sakti dengan berbagai kemampuan juga. Ini luar biasa banget. Nah terus selain itu apa? Kaligrafinya? Kalau kaligrafinya ikut? Kaligrafinya ikut melukis. Oke. Iya. Melukis apa biasanya Sakti? Melukis raut wajah kiai gitu. Masya Allah. Kadang kaligrafi juga ikut juga. Iya. Jadi sekarang udah mulai belajar melukis wajah gitu. Lukis walaupun masih agak jelek gitu, kurang bagus. Ya. Soalnya masih belajar. Oke, nanti Kak Romi kirim foto Kak Romi deh buat praktek ya. Ya. Boleh. Oke, itu dia sahabat Salsa. Santri bisa apa itu udah bisa dijawab oleh Sakti dengan banyaknya kemampuan yang bisa dilakukan santri. Bahkan santri itu bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mereka yang tidak pernah di pesantren. Itu luar biasa banget. Kemudian pondok pesantren bisa apa? Kita bisa belajar di pondok pesantren Al-Mos Duki ya, Keraksan Probolinggo, yang membekali santrinya tidak hanya dengan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu ulama salaf, tapi juga dibekali kemampuan termasuk entrepreneurship juga gitu. Kalau kemampuan yang di bidang usaha ada nggak, dilatih nggak santri gitu? Kerajinan yang anggap nanti setelah pasca boyong itu bisa dipraktekin gitu. Ada. Apa tuh? Itu yang biasanya ikut di bidang kaligrafi, melukis. Itu ada kegiatan tahunan yang namanya pameran seni. Oke. Jadi setiap santri yang punya karya itu bisa dijual di situ. Oh, dan wali murid, wali santri itu di pameran itu banyak yang hadir gitu. Iya, biasanya ustadz, wali santri juga ada yang datang lihat. Ini luar biasa banget sahabat Salsa. Itu udah kejauh banget pondok pesantren di digital seperti apa ya? Seperti ini gitu. Jadi bisa memfasilitasi santrinya tidak hanya belajar di sekolah, tapi dibekali dengan berbagai kemampuan dan kesenian. Itu luar biasa banget ya. Sakti, kamu kasih motivasi dong sama teman-teman, terutama teman-teman yang seusia kamu gitu. Kenapa sih mereka itu harus mondok gitu? Ya, menurut Sakti mondok itu gak rugi. Kita akan dapat banyak hal, sesuatu yang akan kita butuhkan di masa depan kalau kita mondok. Kayak ketika kita nanti ingin melamar kerja di luar negeri, kita dapat melatih bahasa kita di pesantren yang belum tentu dilakukan di sekolah-sekolah biasa gitu. Betul. Jadi di pesantren kita udah bisa mulai melatih. Dan kalau di pesantren Al-Mas Duki ya, dari kelas 1 kita udah mulai dilatih berbahasa emang. Bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Ya udah bisa banget sahabat Salsa ya. Ini luar biasa banget. Juga di angkatan kemarin itu ada yang keterima di Maroko. Keterima di Maroko, kuliah di Maroko. Kuliah di Maroko. Wah. Kalau Sakti sendiri nih, impiannya pengen kuliah di mana?
pengennya di Mesir. Masya Allah. Mudah-mudahan ayah dari Sakti denger nih ya, dan jadi bisa ngabulin impian Sakti gitu. Dan Romi yakin pasti ayah dari Sakti, ibu dari Sakti, dan keluarga pasti support Sakti karena itu adalah hal yang positif gitu. Tapi yang terpenting sekarang bagaimana Sakti terus mau belajar dan nantinya mimpi itu bisa terwujud sih. Amin. Oke. Kenapa pengen belajar di Mesir, Sakti? Soalnya udah terpercaya bagus gitu. Banyak yang dari alumni pondok yang kuliah di Mesir, balik-baliknya bagus. Bermanfaat. Iya, gitu. bermanfaat. Bisa mengabdi sama masyarakat. Amin ya robbal alamin. Nanti kita ketemuan di Mesir ya berapa tahun? luar biasa banget sih, luar biasa. Selain itu ada lagi nggak apa yang menurut kamu teman-teman itu, sahabat Salsa itu yang seusia Sakti harus mondok? Selain itu apa lagi nggak? Kalau berbicara hikmah yang Sakti dapatkan selama di pesantren itu apa sih? Yang menurut Sakti bermanfaat banget untuk diri Sakti apa? Banyak banget. Di pesantren kalau nggak mondok Sakti nggak bakal tahu ngimamin, mimpin tahlil. Betul, di usianya kayak gini. Bahkan ada yang anak-anak yang malah pas mimpin tahlil muter-muter gitu kan ya. Masya Allah. Jadi Sakti udah bisa ngimamin, mimpin tahlil, mimpin doa. Alhamdulillah. Okay. Kalau doa minta jodoh yang soleh-soleh tahu nggak? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu kan Romi hafal karena pengen jodoh yang soleh. Oke, kita buktiin sahabat Salsa, Sakti udah bisa baca. Kalau ngimamin biasanya baca surah apa? Kadang ad-duha gitu. Oke, boleh dong bacain surah ad-duha untuk kita semua Sakti? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allah Akbar. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Keren banget sih sama Salsa ya. Romi di usia Sakti dulu kalau udah gemeter sih kalau disuruh ngimamin ya. Ada yang lupa suratnya, lupa bacaannya gitu ya. Apalagi dikirnya itu kan tambah muter-muter lagi. Tapi Sakti di usia yang sekarang ini udah bisa. Alhamdulillah. Salsa. Aduh, pasti orang tua Sakti bangga banget. Tapi Sakti jangan berpuas diri. Sakti harus terus belajar dan terus ngebanggain orang tuanya. Oke. Nah, itu dia sahabat ngobrol bareng Sakti. Aduh, udah gak kerasa kita udah sejam ngobrolnya Sakti. Udah luar biasa banget. Asik banget ngobrol sama Sakti dan kita bisa banyak tahu tentang santri bisa apa, kemudian pesantren di era digital ini seperti apa. Ya, seperti yang Sakti bilang. Dari santri di era digital seperti Sakti, sahabat Salsa. Dan pondok pesantren di era digital seperti pondok pesantren Al-Masdukiyah Keraksan. Iya, pondok pesantren modern. Pondok pesantren modern Keraksan, Probolinggo, Al-Masdukiyah. Itu luar biasa banget. Jadi untuk Bapak Ibu para semuanya sahabat Salsabila, jangan takut untuk memondokkan putra-putrinya gitu. Nah, mending itu Sakti aja sih yang pesenin nih untuk Bapak Ibu di rumah gitu. Silakan Sakti, biar Bapak Ibu di rumah itu juga nggak takut nih. Padahal kan orang tua itu suka nggak tega tuh. Iya, ragu. Nah, gimana nih? Kasih tahu mereka. Ya, buat sahabat Salsa, kita nggak perlu ragu lagi buat memondokkan anak kita, saudara kita di pesantren. Karena di pesantren tuh kita dapat mempercayai bahwa anak kita
bisa berkembang, bisa mengetahui sesuatu yang belum tentu kita ketahui gitu. Masya Allah, betul sekali ya. Terutama untuk kamu semua sahabat salsabila, kadang yang kita sebagai orang tua ya, kita nggak tahu itu. Tapi barokah anak kita di pesantren, yang hal yang kita tidak ketahui betul kata Sakti tadi, itu malah anak kita yang tahu dan ngasih ilmunya untuk kita sebagai orang tua. Nah, ini luar biasa banget. Subhanallah, seneng banget sih kalau hari ini Robi bisa ngobrol sama Sakti. Terakhir Sakti, mungkin pesan kamu deh terakhir nih untuk semua sahabat salsabila, agar berkaitan dengan ibadah puasa ini juga boleh, kemudian dengan agar menuntut ilmu juga boleh. Silahkan Sakti terakhir nih sebagai closing statement atau kata-kata penutup dari Sakti. Buat sahabat salsa, menurut Sakti kita nggak perlu ragu lagi buat menuntut ilmu, buat belajar tentang suatu hal yang belum kita ketahui, karena itu nggak akan rugi, juga bakal berguna buat masa depan kita. Belum ketika kita mempunyai anak, kita bakal jadi madrasah pertama di anak kita. Masya Allah, udah kepikiran sampai ke situ ya. Terus ya Sakti dari gini, tapi betul banget kata Sakti itu. Kita harus belajar karena kita sebagai orang tua adalah madrasah pertama bagi anak kita nanti ke depannya. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan Sakti bisa terus diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Kesehatan dan semangat juga. Amin. Dilancarkan juga di pesantren belajarnya, ngajinya, dan mudah-mudahan sahabat salsabila bisa mengambil hikmah dari apa yang Romi obrolin bersama Sakti ya sama-sama hari ini. Dan sekali lagi jangan ragu kata Sakti tadi untuk memudokan putra dan putri kamu gitu, karena belajar itu gak ada ruginya dan gak akan rugi. Iya, gak akan rugi sama sekali. Masya Allah. Terima kasih. Sebelum ditutup boleh Sakti nyapa-nyapa dulu untuk semua teman-temannya gitu. Selamat tinggal gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa ketemu lagi. Oke. Terima kasih sahabat salsabila. Terima kasih untuk kamu semua yang udah ikutin obrolan Romi dan Sakti tentang tema kita malam hari ini, santri bisa apa dan peran pesantren di era digital. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.